Selamat datang di channel SWY Education. Kali ini saya akan membahas materi klasifikasi makhluk hidup mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 1. Adapun untuk kompetensi dasar materi ini adalah yang pertama, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakter yang diamati. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi dan mengkomunikasikan hasil observasinya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Yang keempat, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Untuk poin bahasan pada materi kali ini adalah yang pertama, cara mengamati, yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup, kemudian yang ketiga, cara mengelompokkan, kemudian yang keempat adalah jenis-jenis makhluk hidup. Untuk cara mengamati makhluk hidup dan benda tak hidup, yang pertama menggunakan alat bantu yang berupa kaca pembesar, mikroskop, dan lain-lain. Kemudian yang kedua dapat menggunakan alat indera, misalnya adalah mata, kulit, hidung, telinga, dan lidah. Kita mulai dari ciri-ciri makhluk hidup, antara lain bernafas, memerlukan makanan dan minuman, kemudian bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan beradaptasi. Sedangkan benda tak hidup itu memiliki ciri-ciri yang pertama adalah tidak dapat bergerak, kemudian tidak mengadakan metabolisme, kemudian yang ketiga tidak melakukan reproduksi, dan keempat adalah tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Sedangkan definisi klasifikasi adalah, jadi klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah-milah atau mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Sedangkan definisi taksonomi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Ini disebut dengan taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Bapak Carolus Linnaeus. Untuk tingkatan takson pada hewan, dari yang terbesar adalah filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Sedangkan tingkatan takson pada tumbuhan, dari yang terbesar adalah divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kemudian untuk cara mengelompokkan makhluk hidup, ini didasarkan pada yang pertama adalah persamaan, yang kedua adalah bisa juga dari perbedaan, kemudian yang ketiga manfaat, kemudian yang keempat ciri morfologi, anatomi, dan ciri biokimia. Untuk metode ilmiah, untuk metode penamaan ilmiah ini harus mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, setiap makhluk hidup ini memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas dua kata Latin. Yang kedua, kata pertama ini menunjukkan genus dan penulisannya diawali dengan huruf besar. Sedangkan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali dengan huruf kecil. Kemudian yang ketiga, penulisan nama ilmiah makhluk hidup dicetak miring atau diberi garis bawah. Kemudian yang keempat, jika nama ilmiah makhluk hidup diberi nama 3 huruf, kata ketiga berarti bisa karena varietas atau inisial nama penemunya.
Selanjutnya tentang 5 kingdom. Menurut Robert H. Whittaker, makhluk hidup ini dibagi menjadi 5 kingdom atau kerajaan, antara lain yang pertama adalah kingdom Monera, yang kedua adalah Protista, kemudian yang ketiga Fungi, kemudian yang keempat adalah Plantae, yang kelima adalah Animalia. Kita mulai dari yang pertama, kingdom Monera. Kingdom Monera ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama bersifat uniseluler, kemudian sel prokaryotik, contohnya adalah bakteri dan ganggang mirip. Nah, ini bakteri. Kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh dari alga biru. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, kingdom Protista. Kingdom Protista memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama berupa sel eukariotik, kemudian yang selanjutnya adalah sebagian besar yaitu uniseluler. Contohnya adalah Euglena. Nah, Protista ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Protista mirip hewan dan Protista mirip tumbuhan. Yang selanjutnya adalah kingdom Fungi. Kelompok Fungi memiliki ciri-ciri antara lain sel eukariotik, kemudian tidak berklorofil, contohnya adalah jamur tiram dan jamur kuping. Ini contoh jamur tiram, kemudian ini adalah jamur kuping. Kemudian yang keempat, kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini memiliki ciri-ciri antara lain eukariotik, multiseluler, berklorofil. Contoh tumbuhannya adalah padi, jagung, dan lain-lain. Nah, kingdom Plantae atau tumbuhan ini dibagi menjadi tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tak berpembuluh. Anggota kingdom Plantae yang pertama adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta, kemudian yang kedua adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta, kemudian yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Yang kelima, kingdom Animalia. Kingdom Animalia memiliki ciri-ciri antara lain eukariotik, multiseluler, tidak berklorofil. Contohnya adalah gajah dan ikan. Nah, tumbuhan kingdom Animalia ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang, dan yang kedua adalah invertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Vertebrata atau hewan bertulang belakang ini dibagi menjadi 5 famili ya. Yang pertama adalah Pisces, kemudian amfibi, yang ketiga reptil, kemudian yang keempat adalah kelompok Aves atau burung, kemudian yang kelima adalah contoh dari kelompok mamalia ini ya contohnya. Kemudian untuk invertebrata atau hewan tak bertulang belakang itu antara lain ada Porifera, Coelenterata, kemudian ada Platyhelminthes, kemudian ada Nematoda, kemudian ada Annelida, kemudian ada Arthropoda, kemudian ada Echinodermata, dan yang terakhir ini ada Mollusca. Nah, demikian untuk lebih memahami materi tadi, ini silahkan kalian bisa jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, makhluk hidup yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan dalam makanan adalah A. Manusia, B. Kucing, kemudian C. Jamur, kemudian D. Rumput. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, ciri yang membedakan tumbuhan dari hewan adalah A. Reproduksi, B. Pernafasan, kemudian C. Mengeluarkan zat sisa, yang D. Fotosintesis. Kemudian kalian juga bisa menjawab soal sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan persamaan dan perbedaan ciri bernafas dari hewan dan tumbuhan. Yang kedua, jelaskan perbedaan ciri gerak dari hewan dan tumbuhan. Silahkan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, bisa kalian jawab di kolom komentar ya. Demikian untuk rangkuman materi tentang klasifikasi makhluk hidup materi
mata pelajaran IPA kelas 7 ya. Silahkan kalau misalkan bermanfaat, silahkan di share dan jangan lupa untuk di like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.